Nah, selanjutnya cinta terhilang karena pihak ketiga. Orang berpikir bahwa pihak ketiga itu, ya, pihak ketiga itu suami, istri, dan orang ketiga eh, cuma sosok yang berbeda. Jadi kalau suami istri mungkin pihak ketiganya itu laki-laki lain atau perempuan lain. Tapi pada kenyataannya pihak ketiga itu bisa saja tidak berupa manusia. Nah, bisa saja individu yang benar-benar nyata seperti cerita di Layangan Putus, punya selingkuhan, itu individu yang nyata, tapi bisa juga pihak ketiga itu sosok fantasi, karena sosok fantasi artinya bukan sosok yang nyata, itu cuma ada di imajinasinya. Dan dia happy kalau bisa berimajinasi tentang sosok yang itu. Jadi dia merasa kenapa punya sosok fantasi, dia selingkuh dengan sosok fantasi, karena dia melihat pasangan dia jauh dari impian dia. Setelah hidup bersama, ternyata pasangan saya ini jauh dari impian saya. Saya punya impian tuh kalau punya pasangan seperti ini, kalau suami yang ganteng, yang gagah, perkasa, kaya raya, dan sebagainya. Sementara suaminya udah jelek, miskin, nggak bisa apa-apa, sakit-sakitan, misalkan. Atau si suami punya impian, saya punya impian istri cantik, pinter, tinggi, tahu bagaimana merawat anak-anak, tahu pokoknya plus 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 plus. Tapi ternyata istrinya tiap hari pakai daster nggak ganti-ganti, jarang mandi, masak juga pas-pasan gitu, misalkan begitu. Akhirnya si suami ini punya impian fantasi bahwa saya tuh kepengen punya istri yang kayak gini. Akhirnya dia selingkuh dengan pikirannya sendiri. Nah, ini selingkuh dengan pikirannya sendiri, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya. Tapi kalau selingkuh dengan individu yang nyata, awalnya mungkin nggak ketahuan, lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, soon or later pasti akan ketahuan. Nah, selingkuh yang berikutnya, pihak ketiga adalah mungkin dengan pekerjaannya. Dia mencintai pekerjaannya lebih dari pasangannya. Gila-gilaan. Sampai pergi pagi, pulang malam, sampai di rumah cuma makan, mandi, terus balik lagi ngerjain kerjaannya. Terus saya yakin, atau bukan pekerjaan aja, tapi mungkin handphone, karena kerjanya dari handphone, atau mungkin cuma main handphone, ada game. Nggak heran kalau ada istri-istri yang bilang gini, kamu ini nikah sama saya atau nikah sama handphone kamu? Kamu ini nikah sama saya atau nikah sama pekerjaan kamu? Dengan kata lain, si suaminya itu selingkuh dengan pekerjaannya, selingkuh dengan gamenya, selingkuh dengan handphonenya, gitu. Walaupun belum tentu ada individu nyata yang dia selingkuhin, gitu. Jadi sifatnya perselingkuhannya itu adalah bukan manusia. Juga perselingkuhan itu juga bisa terjadi ketika seseorang lebih menyukai hobinya daripada pasangannya. Hobi apapun, hobi motor kah, hobi mancing kah, hobi berburu kah, hobi olahraga kah, lebih dari pasangannya sendiri, sampai pasangannya merasa tidak dipentingkan dan tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah hobi, yang diutamakan adalah hobinya dia itu. Nah, ada juga orang yang selingkuh dengan benda kepemilikan, cinta banget, perempuan-perempuan cinta banget sama tas branded. Oh, pokoknya demi tas branded, I'll do everything demi tas branded. Saya akan lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan tas branded. Sama loh, emosinya, gejolak emosinya ketika jatuh cinta pertama kali, demi dia, saya akan lakukan apapun demi bisa bersama dia. Sama, banyak wanita atau pria yang menginginkan sesuatu, suami istri menginginkan sesuatu, bilangnya gitu, saya cinta banget sama tas ini, saya cinta banget sama sepatu ini, saya cinta banget sama mobil ini, itu lebih dari pasangannya sendiri. Dan malah ada suami-suami yang cinta banget sama mobilnya sampai dielus-elus, sampai istrinya bilang ini, pap, kamu ya tiap hari mobil aja dielus-elus, istri nggak pernah dielus-elus. Nah, artinya si suami itu selingkuh sama mobilnya. Ada juga bentuk daripada selingkuh itu dengan aktivitas misalkan apa aja, misalkan dia suka mekanik, suami suka mekanik, dia kerjakan setiap kali pulang kerja dari kantor, pulang langsung ngerjain mekaniknya dan lain sebagainya. Sorry, ini ya. Nah,
Ya, itu adalah contoh-contoh daripada selingkuh. Jadi kita harus membuka pikiran kita bahwa perselingkuhan itu bukan cuma sama manusia, perselingkuhan itu bisa aja sama benda atau apapun juga, di mana konsepnya adalah perselingkuhan terjadi ketika kita mencintai sesuatu lebih dari pasangan kita.